I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like go. Got me all in the playlist because she fuck with me the most. Like, whoa. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang proposal. Sebelum mengenal proposal, kita harus tahu dulu apa sih proposal itu. Yuk, mari kita bahas. Apa sih pengertian proposal? Proposal berasal dari kata propos yang berarti mengusulkan. Secara umum, proposal berarti suatu konsep pemikiran dalam bentuk tulisan tentang suatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih memahami pengertian proposal, kita bisa membandingkan pengertiannya dengan proposal dalam dunia ilmiah. Proposal adalah suatu rancangan desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan dan latar belakang acara. Yang keempat, berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid, yang nantinya diserahkan kepada yang penyelenggara acara. Yang kelima, ada pihak yang mengajukan. Yang keenam, ada pihak yang menyetujui. Yang ketujuh, terdapat gambaran kegiatan secara umum. Yang kedelapan, mempunyai kekuatan persuasif. Yang kesembilan, disusun sebelum rencana kerja. 10, bersifat bisnis. Yang terakhir, memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Manfaat proposal. Adapun manfaat dari pembuatan proposal yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Sebagai gambaran awal sebuah kegiatan, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang, sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan, sebagai alat evaluasi kegiatan, dan sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Di dalam proposal juga terdapat keunggulan dan kelemahan proposal. Keunggulan proposal adalah sebagai berikut. 1. Dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. 2. Dapat menjadi bukti legalitas. 3. Memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. 4. Memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. 5. Sebagai rancangan biaya. 6. Transparan, efektif, dan efisien. 7. Kelemahan proposal. Kelemahan proposal adalah sebagai berikut. 1. Tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. 2. Memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Adapun tujuan penyusunan proposal sebagai berikut. 1. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 2. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. 4. Mendapatkan persetujuan. 5. Sebagai titik acuan. Di dalam proposal juga terdapat syarat-syarat menyusun proposal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik sebagai berikut. 1. Sistematis. 2. Berencana. 3. Mengikuti konsep ilmiah. 4. Jelas dan dapat dimengerti. Bagian-bagian yang harus ada dalam proposal. Adapun bagian-bagian dalam proposal meliputi waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran kegiatan, susunan panitia, susunan acara, rancangan anggaran biaya, penutup, pengesahan. A. Judul proposal. B. Latar belakang. C. Nama kegiatan. D. Tema kegiatan. E. Tujuan kegiatan. F. Landasan kegiatan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal.
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal sebagai berikut. 1. Penempatan dan penggunaan kata yang tepat. 2. Menghindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele. 3. Penggunaan paragraf. 4. Penggunaan ejaan. 5. Sebaiknya proposal ditulis dengan huruf yang mudah dibaca. 6. Tidak menyisakan kekosongan yang luas. 7. Menggunakan spasi 1,5. 8. Margin. 9. Diberi nomor halaman. 10. Format bullet atau angka dapat digunakan ketika ada 3 poin atau lebih dalam satu paragraf. 11. Menggunakan jenis kertas yang netral. 12. Sebaiknya tidak menggunakan kemasan yang tampak mahal. 13. Ejaan dan tata bahasa sebaiknya diperiksa ulang. 14. Sumber referensi luar harus disebut dengan tepat. 15. Proposal beserta dokumen lain diletakkan dalam sebuah folder atau binder. 16. Sebaiknya disertakan surat pengantar. 17. Proposal perlu memiliki struktur dan logika yang jelas. 18. Penulisan kegiatan harus jelas. 19. Hasilnya harus dapat diukur dinilai dengan angka-angka yang pasti. 20. Kirimkan proposal hanya jika telah pasti bahwa proposal telah memenuhi kriteria donatur. 21. Mencantumkan nama organisasi dan tanggal pada setiap dokumen. 22. Jelaskan beberapa banyak dana dan moral yang dibutuhkan dari donatur. 23. Jumlah dana yang diperlukan dalam kegiatan harus rasional. 24. Jelaskan tujuan jangka panjang organisasi dan tujuan jangka pendek dari kegiatan yang dilakukan. 25. Penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. 26. Menyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. 27. Menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. 28. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. 29. Disebut proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. 30. Proposal diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang disetujui, baik internal maupun eksternal. Adapun ragam proposal sebagai berikut. Berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. 2. Non-formal. Proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memulai syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecah, dan permohonan. 3. Semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Sedangkan ragam proposal berdasarkan tujuan penulisnya adalah sebagai berikut. Proposal riset atau penelitian, proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, proposal penelitian kuantitatif, proposal acara, proposal kerjasama, proposal permohonan dana, proposal kerja praktek, dan proposal usaha. Terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old